Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 11 terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama itu saya sendiri, teman-teman saya Jeffrey Anfal, Maria Respiana, dan Mutiara Zenita. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan berurut dibacakan oleh Mutiara Zenita, saya sendiri, Maria Respiana, dan Jeffrey Anfal. Berikut materinya. BK dalam kurikulum 2013. Pelayanan BK di SD atau MI dalam kurikulum 2013 dilakukan oleh guru kelas untuk membantu peserta didik menanamkan minat belajar melalui infusi pelayanan BK. Pelayanan BK di SMP atau MTS dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk membantu peserta didik memantapkan minat belajar dan menentukan minat untuk melakukan pilihan studi sesuai kecenderungan arah pilihan peserta didik. Kemudian pelayanan BK di SMA atau SMK dalam kurikulum 2013 membantu peserta didik menentukan minat dalam memilih program keahlian yang tersedia dan untuk melanjutkan perguruan tinggi sesuai potensi peserta didik. Pelaksanaan layanan peminatan di satuan pendidikan. Yang pertama adalah pelaksanaan BK di SD atau MI. Pelayanan BK dilakukan oleh guru kelas untuk membantu peserta didik menanamkan minat belajar, di mana melalui pelayanan BK, peserta didik diharapkan memahami kemampuan potensi diri, memiliki arah perkembangan karir, dan lain-lain. Kemudian melalui pelayanan BK, peserta didik mampu mengambil pilihan secara bertanggung jawab dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap dinamika kehidupan. Yang kedua adalah pelaksanaan BK di SMP atau MTS. Pelayanan dilakukan oleh guru BK atau konselor di SMP atau MTS. Pelayanan dilakukan untuk membantu peserta didik memantapkan minat untuk melakukan pilihan studi antara SMA atau MA dan SMK berdasarkan kemampuan umum. Pelaksanaan BK di SMA atau MA dan SMK. Pelayanan BK di SMA atau MA dan SMK dilakukan melalui pelayanan peminatan yang memiliki tujuan meliputi: yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang dewasa dan mandiri. Kemudian kemandirian tersebut didasarkan pada kematangan potensi dasar, bakat, minat, dan lain-lain. Kemudian kurikulum SMK memberikan kesempatan peserta didik untuk memilih program keahlian, lintas minat sesuai dengan kemampuan dasar. Kemudian setelah tamat dari SMK, peserta didik dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya yaitu asesmen pelayanan peminatan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama yaitu fungsi asesmen. Fungsi asesmen ini terdiri atas 4. 1. Membuat diagnosis psikologi. 2. Mengenal dan mengembangkan potensi secara optimal. 3. Mengenal dan menentukan tujuan hidup peserta didik. Dan yang keempat, perencanaan serta evaluasi program. Yang kedua yaitu kegiatan asesmen. Kegiatan asesmen ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, asesmen lingkungan, dan yang kedua, asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik. Yang berikutnya yaitu prinsip asesmen. Prinsip asesmen ini terdiri atas 8. 1. Sesuai dengan norma masyarakat. 2. Keterpaduan. 3. Realistis. 4. Tester yang terlatih. 5. Keterlibatan peserta didik. 6. Pedagogis. 7. Akuntabilitas. Dan terakhir, tindak lanjut. Yang berikutnya adalah teknik asesmen. Teknik asesmen ini terbagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Berikutnya prosedur asesmen. Prosedur atau langkah-langkah asesmen dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya yaitu memilih dan mengimplementasikan metode asesmen. Dilanjutkan dengan mengevaluasi informasi asesmen dan diakhiri dengan laporan hasil asesmen. Berikutnya pengelolaan bimbingan dan konseling. Pengelolaan bimbingan dan konseling terdiri dari 5. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, pelayanan bimbingan dan konseling menyesuaikan dengan jumlah peserta didik yang dibimbing. Ketiga, pelayanan bimbingan dan konseling memperhatikan kegiatan di dalam dan di luar jam belajar sekolah. Keempat,
Pelayanan bimbingan dan konseling memperhatikan jenis bidang bimbingan dan jenis layanan. Dan yang kelima, pelayanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan layanan terhadap peserta didik. Syarat-syarat penyusunan program bimbingan dan konseling terdiri dari 5. Yang pertama, harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, lengkap dan menyeluruh. Ketiga, sistematis. Keempat, terbuka dan luas. Dan 5, memungkinkan penilaian dan tindak lanjut. Baik, saya Maria Rizpiana, NIM 19045023. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang pelaksanaan program layanan BK dalam kurikulum 2013. Nah, pada program layanan BK ini berisi tentang hal-hal yang berawal dari persiapan layanan BK yang dimulai dari penyusunan RPL, mencakup tujuan, materi, kegiatan, sumber, bahan dan alat, dan juga penilaian. Yang pertama adalah penilaian layanan BK. Adapun dalam penilaian layanan BK ada prinsip penilaian. Prinsip penilaian harus bersifat sahih, adil, terpadu, terbuka, di mana juga penilaian ini harus objektif, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penilaian juga harus sistematis dan juga akuntabel. Ada 2 jenis penilaian, yaitu penilaian proses dan juga penilaian hasil. Pada fokus penilaian pula, ada 3 komponen, yaitu understanding, conform, dan juga action, di mana 3 hal itulah yang menjadi bahan dari penilaian. Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut program pelayanan BK. Evaluasi, menetapkan tujuan, menyusun atau mengembangkan instrumen, mengumpulkan dan menganalisis data, mendokumentasikan data, praktek analisis hasil penilaian. Laporan. Tujuan penyusunan laporan: 1. Bukti terlaksananya suatu program sebagai pertanggungjawaban tugas yang diberikan. Tindak lanjut. Fokus kegiatan: memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan. 2. Mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal. Demikianlah penyampaian materi oleh kelompok kami mengenai bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Untuk selanjutnya, kritik, saran, dan pertanyaan akan kita lanjutkan ke e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.